kabar nih semuanya? Ketemu lagi ya kita dengan Kak Lini di sini. Yuk kita sama-sama beribadah. Semuanya kita mau doa dulu ya. Tutup mata, lipat tangannya. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bisa beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami ya, dari awal hingga selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saatnya kita sebutkan tema kita pada minggu ini. Tema kita adalah berkata jujur. Dan passwordnya adalah sama-sama yuk. 1, 2, 3, stop. Tidak boleh bohong. Iya, ayo adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Anak Jujur, Anak yang Hebat. Anak jujur, anak yang hebat, berkata selalu benar, berkata selalu jujur. Itu anak yang baik, anak yang jujur, disayang Tuhan. Anak yang jujur, disayang Tuhan. Ya, anak jujur, anak yang hebat, berkata selalu benar, berkata selalu jujur. Itu anak yang baik, anak yang jujur, disayang Tuhan. Anak yang jujur, disayang Tuhan. Haleluya. Benar sekali adik-adik, anak yang jujur pasti disayang Tuhan dong. Ya semuanya silakan duduk. Kita mau menyembah Tuhan yuk. Kita mau Tuhan mengubah hati setiap kita untuk menjadi sama seperti Tuhan. Yuk sama-sama kita katakan, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan hutan Galilea, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Benar Bapa, kami mau seperti Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan mengubahkan setiap hati kami, supaya hati kami sama seperti hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami siap untuk dibentuk. Di dalam nama Yesus kami mau mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin.
Salam adik-adik. Masih ingat nggak cerita minggu yang lalu? Ada yang masih ingat? Ya, minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita kisah nyata si lidah dusta. Dusta itu apa adik-adik? Ya, dusta itu mengatakan yang tidak benar alias bohong. Siapa di sini yang tidak pernah berbohong? Dari lahir sampai sekarang? Wih, tidak ada ya adik-adik, semua pernah berbohong. Kemarin kan kita sudah tahu rahasianya, kalau bohong itu berasal dari si jahat. Jadi jangan mau lagi berbohong ya adik-adik. Kita ini anak-anak Allah yang hidup di dalam Yesus, yaitu di dalam kebenaran. Kalau orang hidup dalam kebenaran, ia selalu berkata-kata jujur. Karena Tuhan tidak suka kebohongan. Nih, kakak ada ayatnya. Amsal 12 ayat 22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Kalau minggu lalu kakak bercerita tentang kisah nyata si lidah dusta. Hari ini kakak akan bercerita kisah nyata juga tentang orang yang berbohong. Mau tahu ceritanya adik-adik? Yuk kita lihat. Ini dia Ananias dan Safira. Mereka sedang memegang apa adik-adik? Ya, sekantong uang. Ternyata mereka habis menjual tanah miliknya dan mereka mendapatkan uangnya. Mereka berencana untuk memberikan sebagian uangnya untuk diberikan kepada gereja melalui rasul-rasul. Tetapi ketika Ananias membawa uangnya ke hadapan Rasul Petrus, dia berbohong adik-adik. Tahu tidak apa yang dikatakan Ananias? Dia bilang bahwa dia membawa semua uang hasil penjualan tanahnya untuk Tuhan. Padahal kan sebagian saja, bukan semuanya. Tetapi Petrus tahu bahwa Ananias berbohong. Wah, hebat juga ya Rasul Petrus, kok bisa tahu ya? Ternyata Roh Kudus memberitahukannya adik-adik. Jika kamu berbohong, memang semua orang bisa tidak tahu. Tetapi ingat, ada Roh Kudus yang mengetahui semuanya. Maka marahlah Petrus karena Ananias berbohong kepada Tuhan. Bukan karena dia tidak memberikan uangnya semua. Bukan karena itu adik-adik. Tetapi karena dia berbohong adik-adik. Saat itu juga ketika mendengar perkataan Petrus, rebalah Ananias dan langsung putus nyawanya. Dan semua orang ketakutan melihat kejadian itu. Kemudian datanglah orang-orang untuk menguburkan mayatnya. 3 jam kemudian datanglah Safira, istri Ananias, tetapi dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Kemudian Rasul Petrus bertanya kepada Safira. Dia mau tahu apakah Safira juga akan berbohong atau tidak. Ternyata Safira juga berbohong kepada Rasul Petrus. Petrus berkata, "Kenapa kalian berdua sepakat untuk membohongi Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang menguburkan suamimu sebentar lagi juga akan menguburkan kamu." Seketika itu juga Safira mati dan ia pun juga dikuburkan. Adik-adik, dari cerita ini kita tahu bahwa Tuhan tidak suka kebohongan. Kebohongan kecil dan besar sama saja, itu tetap bohong. Kita baca ayatnya yuk. Dalam Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi, jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Katakan saja yang sebenarnya. Tadi, jika Ananias dan Safira jujur pada rasul-rasul, kalau uangnya sebagian mereka simpan, tentu Tuhan tidak akan menghukum mereka.
Jika kamu jujur, berapa uang yang kamu bawa untuk persembahan dan untuk jajan, pasti kamu juga akan berkata jujur kalau ditanya kakak pembina. Itu salah satu contoh adik-adik. Atau jika kamu ditanya ibumu, apakah kamu sudah sikat gigi tadi pagi? Terus kamu menjawab, sudah, padahal belum. Itu juga bohong. Ingat, bohong itu dosa dan Tuhan tidak suka kita melakukan dosa. Yuk adik-adik, sekarang adik-adik tutup mata, adik-adik, dan cobalah ingat-ingat kebohongan apa yang pernah adik-adik lakukan. Jika adik-adik sudah mengingatnya, sekarang kamu minta ampun kepada Tuhan. Kalau kamu berbohong, memang semua orang tidak tahu, tetapi Roh Kudus tahu. Cepat minta ampun kepada Tuhan sekarang. Sekarang setelah kita meminta ampun, berjanjilah pada Tuhan mulai sekarang untuk selalu berkata jujur. Mari adik-adik, kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, ampuni kami jika kami, Tuhan, melakukan kebohongan Tuhan. Tuhan, mungkin Tuhan orang tua kami tidak tahu, tapi Roh Kudus tahu ya Tuhan apa yang kami lakukan. Tuhan, ampuni kami dari kesalahan-kesalahan kami yang pernah kami lakukan sebelum kami mendengarkan firman Tuhan ini Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada hari ini buat kebenaran firman-Mu. Dan kami Tuhan mau mendengarkan firman-Mu dan melakukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Yaitu selalu taat dan tidak berbohong lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini dalam Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah adik-adik, ini kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Mari adik-adik, angkat tanganmu. Kita mau menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada hari ini buat kebenaran firman-Mu. Dan terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu buat kami dari awal sampai akhir. Nah Tuhan, kini tiba saatnya kami akan menerima berkat Tuhan daripada Engkau. Adik-adik, jika engkau sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan pada hari ini, maka engkau akan diberkati dalam setiap sekolahmu, cita-citamu, kedua orang tuamu. Maka berkat ini diucapkan dari Allah Bapa, cinta kasih, persekutuan Roh Kudus, menyertai adik-adik dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang terima berkat, katakan amin. Nah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.